bersyukur ya Tuhan, Amin. karena Engkau telah mewahyukan betapa berharganya gereja-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Betapa berharganya gereja-Mu bagimu ya Tuhan, sehingga Engkau rela melepaskan segalanya, meninggalkan segalanya, hanya untuk melahirkan gereja-Mu Tuhan, hanya untuk menemukan gereja-Mu di bumi ini Tuhan. Tuhan, itu sebabnya kami mau mengatakan kepada Tuhan bahwa kami mengasihi-Mu. Oh Tuhan, kami mengasihi-Mu lebih dari apapun juga di dunia ini Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami tidak menginginkan yang lain selain Engkau Tuhan. Kami tidak memiliki sasaran yang lain di atas muka bumi ini selain Engkau Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang kami ingini di bumi ini Tuhan. Hanya Engkau bagian kami satu-satunya. Hanya Engkau warisan kami Tuhan. Dunia ini bukan warisan kami. Bumi ini bukan warisan kami Tuhan. Engkaulah warisan kami. Engkaulah bagian kami satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Mari semua ucapkan kepada Dia, Tuhan kami mengasihi-Mu. Oh Tuhan kami mengasihi-Mu. Oh Tuhan Yesus kami mengasihi-Mu. Ucapkan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap rohmu. Haleluya. Oh Tuhan Yesus kami mengasihi-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Hanya Engkau yang kami nikmati Tuhan. Kami tidak ingin menikmati kesenangan dunia ini. Kenikmatan dunia ini tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan kenikmatan akan Engkau Tuhan. Semua kenikmatan dunia ini adalah sampah dibandingkan dengan kemuliaan-Mu Tuhan yang kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pewahyuan roh-Mu. Terima kasih buat Alkitab yang Kau berikan kepada kami sebagai wahyu daripada-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus bekerja dalam hidup kami. Garapkan Kristus sepenuhnya dalam hidup kami, agar kami menjadi mempelai Kristus. Oh haleluya. Engkaulah pakaian kami Tuhan. Engkaulah pakaian kebenaran kami. Tidak ada pakaian yang lain ya Tuhan. Manusia alamiah kami bukanlah pakaian kami Tuhan. Itu pakaian kami yang lama, yang usang Tuhan. Sekarang kami memakai Engkau sebagai pakaian kebenaran kami. Engkaulah kebenaran kami. Engkaulah kehidupan kami. Engkaulah keadilan kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang ini Tuhan, kami ingin bersekutu di dalam firman Tuhan, mempersekutukan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah roh dan hayat. Itu sebabnya ketika kami bersekutu di dalam firman, kami percaya kami bersekutu di dalam roh dan hayat. Ketika kami dipenuhi dengan firman, kami dipenuhi dengan roh dan hayat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara bagi kami secara pribadi, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap dicipta ulang, dibentuk ulang oleh firman Tuhan, disesuaikan, diselaraskan dengan firman Tuhan seluruh hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang ajaib dan mulia itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua kita yang siap benar firman, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sudah boleh duduk. Haleluya. Selamat siang semuanya. Haleluya. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa ketika kita lahir baru, kita masuk dalam kerajaan Allah, dan Alkitab menunjukkan kepada kita, mewahyukan kepada kita, Yesus sendiri berkata bahwa kerajaan Allah adalah perkara perjamuan kawin, saudara-saudara.
Jadi ketika kita masuk dalam kerajaan Allah, sadari bahwa kerajaan adalah perkara perjamuan. Perjamuan adalah sebuah pesta. Itu sebabnya ketika kita dipanggil untuk diselamatkan atau dilahirkan kembali, artinya kita dipanggil untuk masuk ke dalam sebuah perjamuan pesta. Amin. Ya, pemberitaan Injil adalah undangan untuk memasuki perjamuan pesta, saudara-saudara. Itu sebabnya sadari selama kita ada di dalam kelahiran baru kita di dalam kerajaan Allah, maka kita selalu ada dalam perjamuan, selalu ada dalam pesta bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, ayo kita mulai belajar melatih diri kita untuk menjalani kehidupan yang menikmati Tuhan, bukan yang melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saya tahu ini tidak mudah dalam prosesnya karena kita dilahirkan di dalam agama. Kita dilahirkan dalam dunia agama, kita dilahirkan dalam dunia Taurat yang selalu berpikir aku harus melakukan sesuatu untuk memperkenan hati Tuhan, saudara-saudara. Itu adalah konsep agama. Tetapi di dalam kekristenan sebetulnya kita tidak dipanggil untuk melakukan sesuatu atau untuk menyelesaikan sesuatu bagi Tuhan, tapi kita dipanggil untuk menikmati Tuhan. Di dalam kenikmatan akan Tuhan, baru kita akan melakukan apa saja, baru kita akan menggenapi apa saja di dalam kenikmatan akan Tuhan. Tetapi yang utamanya adalah kita dipanggil untuk menikmati Tuhan. Kita tidak akan berusaha untuk melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, karena kita tidak akan mampu, kita akan gagal. Kita sudah mencobanya sejauh kita hidup, selama kita hidup, dan kita tahu kita telah gagal. Betul saudara-saudara? Ada yang pernah berhasil memperkenankan hati Tuhan sepanjang umur hidupnya? Ya, saya rasa kalau saya umur 57 tahun, kalau nggak salah umur saya 57 tahun, ya kelihatannya masih 30-an sih ya. Ya saudara-saudara, selama 57 tahun hidup saya percaya kalau ditimbang-timbang antara saya memperkenan hati Tuhan dan tidak memperkenan hati Tuhan, pasti jauh lebih banyak tidak memperkenan hati Tuhan selama 57 tahun saya hidup. Betul ya saudara-saudara? Jangan kata memperkenan hati Tuhan, memperkenan hati orang tua kita saja, kita mengalami kesulitan, kita jatuh bangun saudara-saudara. Itu sebabnya kita tidak dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan supaya dia berkenan. Karena semua yang seharusnya dilakukan itu sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bilang amin. Amin saudara. Semua sudah dikerjakan oleh Yesus di kayu salib, jadi kita tidak perlu mengerjakannya lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Nikmati perjamuan kawin. Nikmati perjamuan pesta. Setiap hari dalam hidup kita dipanggil untuk berpesta. Sejak kita melek mata di pagi hari, kita bangun tidur di pagi hari, kita dipanggil untuk berpesta, menikmati Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya ada baiknya ketika kita melek mata saudara-saudara, jangan cari yang lain dulu saudara-saudara, tapi serukan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kita menikmati Tuhan sejak kita buka mata di pagi hari sampai kita tutup mata di malam hari. Dan jangan lupa besok paginya melek mata lagi saudara-saudara. Takutnya lupa gitu kan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita mendengar firman, kita dipanggil untuk berpesta. Kita akan bertanya-tanya dalam hati kita, apa benar setiap hari kita bisa berpesta menikmati Tuhan? Benar. Pak, kan ada yang bilang hidup ini adalah pergumulan. Ada lagunya kan? Gimana lagunya? Oh, kesempatan bukan pergumulan. Ada yang bilang hidup ini adalah pergumulan, setiap hari kita menghadapi pergumulan, setiap hari kita menghadapi masalah, setiap hari kita menghadapi peperangan. Bagaimana mungkin kita bisa berpesta di tengah-tengah pergumulan? Bagaimana mungkin kita bisa berpesta di tengah-tengah peperangan? Saya kasih ayatnya kepada saudara. Bagaimana kita bisa berpesta di tengah peperangan? Amin. Makanya hari ini saya beri judul firman Tuhan, berpesta atau bergumul. Saudara harus memilih, saudara mau berpesta atau bergumul. Bahkan di tengah pergumulan, saudara bisa tetap berpesta. Itulah wahyu dari firman Tuhan. Mazmur pasal 23 ayat 5, mari kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal 23 ayat yang kelima. Ini ayat yang luar biasa saudara-saudara. Mazmur pasal 23 ayat yang kelima.
Biasanya ketika saudara membaca Mazmur, saudara baca ayat 1 sampai ayat 4. Ya, yang saudara hafalkan adalah ayat 1 sampai ayat 4. Tapi ayat kelima ini luar biasa saudara-saudara. Walaupun banyak tidak dihafalkan. Mazmur 23 ayat yang kelima, sudah di situ semua? Kalau sudah, ayo kita baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Engkau menyediakan, amin. Menyediakan apa saudara? Ini adalah pesta perjamuan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan, haleluya. Bahkan di hadapan lawan kita, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita. Amin. Gimana caranya di hadapan lawan, Tuhan tetap menyediakan hidangan? Artinya, kita tetap harus berpesta di hadapan lawan kita. Kita tidak seharusnya menyerah di hadapan lawan kita. Kita tidak seharusnya menjadi lemah di hadapan lawan kita. Justru di hadapan lawan kita, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita untuk kita nikmati. Amin. Makanya orang Kristen luar biasa saudara-saudara. Lanjut. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Setelah kita menikmati hidangan yang disediakan oleh Tuhan di hadapan lawan-lawan kita saudara-saudara, maka Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak. Saudara, mengurapi kepala dengan minyak ini juga lambang dari pesta. Ya, kalau perkabungan kepalanya diurapi dengan abu. Tapi kalau pesta kepalanya diurapi dengan minyak. Lalu pialaku penuh melimpah. Piala itu tempat minum. Nah, gelas, kayak gelas begitu. Zaman dulu pakai piala kalau minum. Apalagi di dalam kerajaan pakai piala. Ingat waktu kisah Yusuf, dia punya piala dan dimasukkan ke dalam kantong karung saudara-saudaranya kepada di kantongnya Benyamin. Lalu akhirnya didakwa, kenapa kamu ambil pialaku seperti itu? Itu tempat minum saudara-saudara, tempat minum. Ya, pialaku penuh melimpah menunjukkan bahwa dia tidak kekurangan air. Nah, zaman dulu pesta itu diukur dari anggurnya. Cawan itu diisinya oleh anggur saudara. Ya, zaman dulu sebuah pesta diukur dari anggurnya. Kalau anggurnya bagus, berlimpah, pestanya bagus. Tapi kalau anggurnya jelek atau kurang, dinilai pestanya jelek. Ingat Yohanes pasal 2, kisah tentang perjamuan kawin di Kana, mereka kekurangan anggur. Mereka panik. Mengapa? Karena sebuah pesta diukur dari anggurnya. Ya, ketika Yesus mengubah air jadi anggur, pemimpin pesta berkata, ini WO-nya saudara. WO-nya berkata, kamu luar biasa kepada yang bikin pestanya. Orang-orang biasa menyediakan anggur baik dulu, yang terakhir baru anggur yang kurang baik. Tapi kamu, anggur yang terakhir justru yang terbaik yang diberikan. Padahal itu adalah hasil mujizat yang Tuhan kerjakan. Ya saudara-saudara, jadi pesta ditunjukkan dari anggurnya. Anggurnya bagus atau enggak. Nah, perkataan pialaku penuh melimpah, artinya ini anggurnya melimpah saudara-saudara. Ini pesta yang bagus, pesta yang terbaik, anggurnya melimpah, tidak pernah kekurangan anggur. Dalam Alkitab, anggur itu juga lambang dari sukacita saudara-saudara. Jadi ini melambangkan sebuah sukacita yang melimpah. Di dalam sebuah pesta perjamuan, semua orang bersukacita. Ya saudara, rata-rata mukanya bersukacita kalau datang ke perjamuan pesta. Nggak ada yang mukanya belibet gitu ya saudara-saudara. Kalau mereka mau datang ke perjamuan pesta, mereka bercermin, mukanya masih belibet, mereka pastikan harus disetrika dulu mukanya supaya nggak belibet, supaya kelihatan ceria, sukacita. Karena di dalam perjamuan pesta semua sukacita. Jadi ini melambangkan sukacita. Lalu kepala diurapi dengan minyak itu juga melambangkan orang yang berpesta, ya bersukacita, berpesta, ya saudara-saudara. Dan kepalanya diurapi dengan minyak ini juga menunjukkan pengurapan dari Roh Kudus. Dari sini saya bisa menyimpulkan ketika walaupun di hadapan lawan kita, Tuhan tetap menyediakan hidangan bagi kita. Dan ketika kita menyantap hidangan dari Tuhan, kita menikmati Tuhan di hadapan lawan kita, saat itu kepala kita diurapi dengan Roh Kudus. Dengan kata lain saya mau berkata, pengurapan datang dari kita menikmati Tuhan. Pengurapan datang dari kita menikmati Tuhan. Dari kita makan Tuhan setiap hari. Minum Dia sebagai air hayat kita,
menghirup dia sebagai nafas hayat kita, makan dia sebagai roti hayat kita, saudara-saudara. Dari situ datang pengurapan untuk menghadapi peperangan, saudara-saudara. Itu sebabnya saudara yang tidak bisa berpesta, saudara yang tidak tahu caranya berpesta di hadapan Tuhan, saudara tidak tahu caranya perang di hadapan lawan saudara. Seseorang yang tidak tahu caranya berpesta di hadapan Tuhan, caranya menikmati Tuhan, mereka akan kalah dalam peperangan. Dengan kata lain saya mau mengatakan seperti ini, bahkan senjata peperangan kita adalah menikmati Tuhan. Bahkan senjata peperangan kita adalah menikmati Tuhan. Karena ketika kita berhadapan dengan lawan kita, Tuhan tidak memberikan pedang, Tuhan tidak memberikan parang, Tuhan tidak memberikan apapun. Tuhan justru membangun mejanya, menyiapkan hidangan bagi kita. Haleluya. Bukankah itu luar biasa, saudara-saudara? Dan saya membayangkan ketika ada lawan di hadapan kita yang mau mau menghancurkan kita, kita hadapinya dengan pesta. Dengan makan di depan meja makan, saudara. Itu lawan bisa frustrasi loh, saudara. Bisa kepahitan sama kita. Apa nih, gue nggak dianggap nih gitu, saudara. Dia udah gulung tangan, mau bawa golok dan sebagainya. Kita pesta menikmati Tuhan. Kita cuekin itu lawan. Kita nggak peduli ada lawan di hadapan kita. Kita tetap menikmati Tuhan di hadapan lawan kita. Haleluya. Amin. Dan akhirnya saudara-saudara, lawan kita frustrasi sendiri, dia pergi sendiri. Dia bilang, percuma lawan ini orang. Orang gua aja nggak dianggap. Gimana ngelawannya? Dan pasti ketika kita menikmati Tuhan, urapan Roh Kudus ada di atas kepala kita. Haleluya. Dan dengan urapan Roh Kudus itu, tidak ada satupun musuh yang bisa menjamah hidup kita, saudara-saudara. Kenikmatan akan Tuhan membawa kemenangan di hadapan lawan kita. Kenikmatan akan Tuhan membawa kita kepada pengurapan Roh Kudus, saudara-saudara. Kalau saudara mau jadi orang yang diurapi oleh Roh Kudus, nikmati Tuhan sebanyak-banyaknya, maka engkau akan menjadi orang yang diurapi. Amin, saudara-saudara. Dan sukacitamu pun penuh melimpah. Ya, saudara-saudara, sukacita kita penuh melimpah. Inilah seharusnya kehidupan orang Kristen, saudara. Bisa bayangkan di hadapan ada lawan kita. Apa sih lawan kita? Apa yang sedang saudara lawan saudara sekarang? Penyakit? Ada penyakit di depan kita? Jangan ketakutan, pestalah. Karena Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Amin, saudara. Tuhan itu hebat, saudara. Kita lagi menghadapi lawan, Tuhan nggak melakukan apa-apa, dia cuma sediakan hidangan di hadapan lawan kita. Itu berarti menikmati Tuhan ini luar biasa. Menikmati Tuhan ini kunci kehidupan. Menikmati Tuhan ini kunci untuk menghadapi musuh, saudara-saudara. Menikmati Tuhan ini kunci untuk mengalahkan semua lawan-lawan kita. Nah, kalau dikatakan lawan ini berarti musuh kita si iblis, ya saudara-saudara, bukan manusia. Ya, bukan pasangan saudara. Ini si iblis maksudnya, saudara-saudara. Bisakah saudara bayangkan, iblis menggodai saudara, saudara cuma makan. Dia bosan sendiri menggodai saudara. Orang saudara menikmati Tuhan di hadapan lawan, ya. Lalu pengurapan Tuhan turun atas saudara ketika saudara menikmati Tuhan. Inilah jalan kehidupan. Kita menikmati Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati Tuhan. Setiap hari kita berpesta, setiap hari kita berpesta. Kalau setiap hari kita latihan berpesta, ketika lawan datang kita tetap akan berpesta. Amin, saudara-saudara. Kita tidak akan bisa menjadi orang-orang Kristen yang dikalahkan. Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang bisa digodai untuk jatuh ke dalam dosa. Kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang tergoyang, yang tergoncang oleh angin ribut di sekitar kita, saudara-saudara. Kita akan bisa seperti Tuhan Yesus, di tengah angin badai dia bisa tidur di dalam buritan kapal, saudara-saudara. Kita bisa tetap ada damai sejahtera, sukacita di tengah peperangan karena kita menikmati Tuhan. Ada urapan Roh Kudus di dalam hidup kita, di atas kepala kita yang menjamin kemenangan kita, saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi, kalau saudara setiap hari menikmati Tuhan, hidup berpesta menikmati Tuhan setiap hari, maka akan ada urapan Roh Kudus yang akan memberikan jaminan kemenangan kepada saudara. Amin, saudara-saudara. Jadi tidak ada lawan yang perlu saudara takuti. Apa itu penyakit? Apa itu kekurangan? Buat kita sehat atau sakit sama saja. Buat kita kurang atau lebih sama saja.
Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena Rasul Paulus setiap hari berpesta menikmati Tuhan, saudara-saudara. Dia kurang, it's okay. Tetap memuji Tuhan, tetap sukacita, tetap dikuatkan. Haleluya. Tidak ada haleluya untuk kekurangan. Ketika dia menghadapi kekurangan, dia tetap haleluya, saudara. Dia tetap bersukacita. Apa itu kekurangan? Bagi dia tidak ada artinya. Yang berarti buat dia cuma Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ketika dia kelebihan, apa artinya kelebihan? Buat dia juga nggak akan menjadi OKB, orang kaya baru. Dia tidak akan membanggakan kelebihannya. Dia tidak akan memakai segala kelebihannya untuk berfoya-foya. Dia tetap memakai segala kelebihannya untuk Tuhan. Jadi bagi dia kelebihan atau kekurangan, it's okay, sama saja. Ketika kita mencapai kedewasaan tertentu di dalam Tuhan, kita terus menikmati Tuhan sepanjang hari hidup kita, saudara-saudara, kita akan dibawa Tuhan kepada sebuah kematangan hayat di mana kita mengalami apapun sama saja. Sama seperti Rasul Paulus. Dia di penjara, it's okay. Sama saja. Dia tetap bersukacita di penjara. Kita sudah belajar kitab Filipi kan? Kitab Filipi adalah kitab yang penuh dengan kata bersukacitalah, dan kitab itu adalah ditulis dari dalam penjara. Dari dalam penjara muncul kata sukacita. Banyak-banyak. Itu orang yang sudah mengalami kematangan dalam hayat. Nah, kalau orang ketika berkelebihan, senang, imannya tinggi, ketika berkekurangan, imannya ciut, lalu ketakutan dan panik, nah ini belum matang, saudara. Selamat siang. Kalau orang dalam keadaan sehat, dia bersukacita, dalam keadaan sehat imannya kuat, dalam keadaan sakit imannya ciut, dan tidak bersukacita, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Kalau Tuhan nggak sembuhkan nanti kecewa, dia harus sembuh dan sebagainya. Bagi dia sama saja, dia sakit atau sembuh, dia memuliakan Tuhan. Rasul Paulus bilang, aku tidak mau mempermalukan nama Tuhan, tapi seperti sebelumnya, baik dalam hidupku maupun matiku, aku memuliakan Tuhan. Jadi kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita sakit, kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita sehat. Kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita kaya, kita bisa memuliakan Tuhan ketika kita miskin. Amin kan dong? Sekarang mungkin belum terjadi, tapi satu kali akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan mencapai kematangan seperti itu, saudara-saudara. Ya, kita tetap bersukacita, buat kita sama-sama saja kita naik mobil pribadi atau naik Transjakarta. Ya saudara, buat kita sama-sama saja. Perhatikan Tuhan Yesus dalam kehidupannya sebagai manusia. Dibilang kelebihan, dia nggak kelebihan. Dibilang kekurangan, dia juga nggak kekurangan. Tapi baik kekurangan atau kelebihan buat dia sama-sama saja. Waktu kekurangan, dia bisa bikin mujizat. Bukan untuk dirinya, tapi untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Ya saudara-saudara, dia nggak memikirkan dirinya sendiri. Dia bilang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia, aku sendiri, tidak punya tempat untuk meletakkan kepalaku. Artinya mungkin dia hidup dalam kekurangan atau pas-pasan, tapi bagi dia sama saja. Dia bisa tetap menyelesaikan kehendak Tuhan ketika dia ada dalam kelimpahan ataupun dalam kekurangan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa menyelesaikan kehendak Tuhan. Kita akan menyelesaikan kehendak Tuhan apapun keadaan kita. Keadaan tidak akan mempengaruhi hidup kita. Kitalah yang akan mempengaruhi keadaan. Amin, saudara-saudara. Semua lawan boleh ada di hadapan kita. Apa yang kita lakukan? Nikmati Tuhan. Kita berpesta karena Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan para lawan kita. Jangan saudara pikir ketika iblis menyerang gereja, ketika iblis menyerang kehidupan kita, Tuhan panik di surga. Apa yang harus dilakukan? Itu diserang, itu diserang, gimana? Tuhan nggak pernah panik, saudara. Surga nggak pernah panik, saudara-saudara. Apa yang Tuhan lakukan? Dia bilang, itu Sony lagi menghadapi lawan tuh. Sediakan hidangan. Oh, haleluya. Orang lagi perang malah siapin pesta, saudara. Luar biasa Bapak kita. Biasanya kita mau pesta kalau ada dalam keadaan damai. Kalau lagi pandemi jangan pesta dulu, saudara. Tapi Tuhan
dalam peperangan, dia siapkan pesta buat kita. Dia siapkan perjamuan buat kita untuk menikmati dia. Dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Dia mengurapi kepala kita dengan minyak, piala kita penuh melimpah. Haleluya. Kita penuh dengan sukacita di hadapan lawan kita. Kita tidak takut dengan apapun juga, saudara-saudara. Karena Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Dan pengurapan Roh Kudus datang dari kita menikmati Tuhan sepanjang hari. Amin, saudara-saudara. Oke, kata hidangan di situ, saudara-saudara, berasal dari kata Ibrani shulkan. Tolong tampilkan. Huruf Ibraninya kemana itu? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oh. Saya tulis huruf Ibraninya, takutnya ada yang mau gitu kan. Hidangan itu berasal dari kata shulkan, bahasa Ibraninya. Itu artinya table atau king's table, private use. Ini adalah meja raja, saudara. Dan private use. Ketika ada lawan di hadapan kita, Tuhan sediakan hidangan khusus buat kita. Private use. Ini penggunaannya pribadi nih, saudara. Jalur pribadi. Jadi ketika kita menghadapi lawan kita, peperangan, di dalam berjalan menggenapi kehendak Tuhan, melaksanakan ekonomi Allah, mungkin akan ada lawan yang menghadang kita, saudara-saudara. Ketika ada lawan yang menghadap kita, Tuhan menyiapkan jalur khusus untuk ke meja Tuhan, supaya kita bisa menikmati Tuhan di hidangannya. Ini meja raja yang khusus. Meja raja menggambarkan semua kekayaan raja terhidang di situ. Semua kekayaan raja ada di atas meja itu yang bisa kita nikmati, saudara-saudara. Dan ini adalah jalur khusus, kasih karunia khusus, anugerah khusus. Bagi kita orang-orang yang mau menyelesaikan rencana Allah, ketika ada lawan yang menghadang kita, Tuhan akan membuat jalur khusus untuk kita bisa menikmati Tuhan. Untuk kita bisa berpesta di hadapan lawan kita. Private use, king's table, saudara-saudara. Ini adalah meja raja yang penuh dengan kekayaan raja, saudara-saudara. Dan di hadapan lawan kita, kita justru akan menikmati kekayaan yang lebih melimpah lagi. Menikmati Tuhan, kekayaan Tuhan yang lebih melimpah lagi di hadapan lawan kita, saudara-saudara. Amin. Nah, untuk realnya, ada satu contoh dalam Alkitab yang bisa menggambarkan Mazmur 23 ayat 5 ini, yaitu 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 13, kisah tentang Mephiboset. Mungkin saudara kenal Mephiboset. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. 2 Samuel pasal 9 ayat 1 sampai ayat 13. Sudah semua? Oke, kita baca bergantian ya. Itu mic apa? Mipro bukan? Kalau Mipro ditukar. Karena Mipro itu receivernya di depan, ke belakang dia nggak nyampe. Oke. Yuk kita baca bergantian, saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, dan begitu seterusnya ganti berganti, bergotong royong sampai ayat 13. Oke? Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Ziba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, "Engkaukah Ziba?" Jawabnya, "Hamba tuanku." Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Ziba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Tanya raja kepadanya, "Di manakah ia?" Jawab Ziba kepada raja, "Dia ada di rumah Makir bin Amil di Lodebar." Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amil dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, "Mephiboset." Jawabnya, "Inilah hamba tuanku." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Stop sebentar, saudara-saudara, saya harus menjelaskan ayat ini rupanya.
Nah, saudara-saudara, Mephiboset adalah anaknya Yonatan. Kita tahu Yonatan adalah soulmate-nya Daud, best friend-nya Daud, sahabat sejatinya Daud, ya saudara-saudara. Dan itu sebabnya Mephiboset adalah cucunya Saul. Saul adalah raja sebelum Daud. Daud menggantikan Saul untuk menjadi raja di Yehuda. Nah, saudara-saudara, Mephiboset ini cacat, lumpuh kakinya. Kenapa lumpuh? Karena waktu peperangan, waktu Saul dan Yonatan mati di medan perang itu, ini Mephiboset diselamatkan oleh hambanya, dibawa lari, saudara-saudara, supaya nggak ikut mati di tengah peperangan. Dibawa lari, ketika dibawa lari terjatuh kakinya kena, patah mungkin ya, jadi lumpuh dari kecil sampai dia dewasa, saudara-saudara. Lalu Daud berkata tadi, ayat yang ke-7, jangan takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Ada dua berkat yang Daud berikan, yang raja berikan kepada Mephiboset pada waktu itu. Yang pertama adalah ladang, betul? Yang kedua adalah makan sehidangan dengan raja. Makan di mejanya raja. Kata sehidangan di situ itu memakai istilah Ibrani yang sama dengan Mazmur 23 ayat 5, yaitu shulkan, meja raja. Jadi ini makan di atas meja raja. Jadi ada dua berkat. Yang pertama, ladang Saul akan diwariskan kepada Mephiboset, cucunya yang lumpuh itu. Yang kedua, berkat yang diberikan oleh Raja Daud adalah makan sehidangan dengan raja. Makan di atas meja raja. Ini seperti satu berkat materi, satu berkat rohani, saudara-saudara. Dan perhatikan baik-baik responnya Mephiboset ayat 8. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Jadi Mephiboset, saudara-saudara, ketika diperdengarkan kedua berkat ini, ketika Daud berkata, seluruh ladang nenekmu Saul akan aku berikan kepadamu, dia masih tidak respon, saudara. Tapi ketika raja berkata, dan kamu akan tetap makan sehidangan dengan aku, kamu akan tetap makan di atas mejanya raja. Ketika dia dengar berkat yang terakhir ini, saudara, dia langsung sujud dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini menggambarkan kehidupan kita di hadapan Tuhan Yesus Kristus Raja kita, saudara-saudara. Ada dua berkat yang selalu diberikan oleh Raja kita Tuhan Yesus Kristus, yaitu berkat materi dan berkat rohani. Berkat rohani adalah menikmati Tuhan di atas mejanya. Ya saudara-saudara, permasalahannya seringkali kita tidak seperti Mephiboset. Kita lebih tertarik kepada ladang daripada makan sehidangan dengan Raja. Tetapi Mephiboset mengerti artinya makan sehidangan dengan raja. Saudara-saudara, makan sehidangan dengan raja itu adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Karena ketika kita makan di atas meja raja, kita bisa melihat kekayaan raja yang terhidang di hadapan kita. Dan itu sebuah kehormatan yang dahsyat, kehormatan yang luar biasa, sebuah penghargaan yang luar biasa. Itu sebabnya Mephiboset berkata, Raja, kenapa engkau memperhatikan aku seperti itu? Apa aku ini? Aku ini seperti anjing mati. Anjing mati itu apa, saudara? Anjing itu binatang yang diharamkan, dinajiskan. Binatang haram yang dinajiskan. Dan mati, semua makhluk hidup yang mati adalah najis di hadapan Tuhan. Kalau sudah baca kitab Imamat, kalau kita nggak boleh kena kepada yang mati. Kalau kita kena kepada yang mati, kita najis. Ya saudara, nah, itu perlambangan semua sih memang. Nah, anjing saja sudah najis, ditambah mati. Ini najisnya 2 kali, saudara. Double najis. Jadi Mephiboset berkata, Raja, apakah aku ini? Aku ini orang yang najis. Aku ini orang yang double najis. Setiap orang yang berhadapan dengan Tuhan selalu merasa dirinya najis. Kalau saudara berhadapan dengan Tuhan dan saudara merasa saudara bukan orang berdosa,
Mungkin saudara salah menjumpai Tuhan, atau yang saudara jumpai bukan Tuhan. Setiap kali orang berhadapan dengan Tuhan, selalu merasa dirinya najis. Ya saudara, bahkan Mephiboset berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Berkat materi oke lah, tapi menikmati Tuhan, semeja dengan Tuhan, aku makan di atas meja Tuhan, aku boleh bahkan secara rohani sekarang, aku boleh menikmati Tuhan sendiri, aku boleh makan Tuhan sendiri. Itu luar biasa. Makan hidangan raja itu luar biasa. Tapi kalau kita boleh makan rajanya sendiri, itu luar biasa. Ketika kita makan hidangan raja, artinya kita menikmati sang raja di hadapan kita, saudara-saudara. Kita menikmati semua kekayaan raja yang dihidangkan di atas meja raja. Dan ini private use, saudara-saudara. Tidak ada orang lain yang bisa menikmati itu selain kita, saudara-saudara, orang yang telah dilahirkan kembali. Kita ini orang najis, double najis bahkan. Kita ini orang berdosa. Kita ini tidak layak. Mau makan Tuhan, siapa kita ini? Menikmati Tuhan, siapa kita ini? Kita sebetulnya tidak layak menikmati Tuhan. Makanya dalam Yohanes 6 ketika Tuhan Yesus berkata, kalau engkau makan aku, engkau akan hidup oleh aku. Orang-orang tidak bisa terima. Masa kita makan Tuhan? Masa kita makan tubuhnya? Karena Tuhan Yesus berkata, tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Makanya ketika kita memberitakan kebenaran ini kepada orang lain, orang Kristen lain, belum tentu mereka bisa terima, menikmati Tuhan. Buat mereka, mana mungkin kita bisa makan Tuhan? Mana mungkin kita bisa menikmati Tuhan? Menerima kasih karunia Tuhan, oke. Tapi menikmati Tuhan, makan Tuhan, no. Makanya dibilang, Pak Hanca pernah cerita, ketika dia memberitakan ini, ada ibu-ibu bilang, itu kurang ajar makan Tuhan, katanya saudara-saudara. Padahal Alkitab sendiri mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau kamu makan aku, kamu akan hidup oleh aku. Artinya kalau kamu tidak makan aku, kamu tidak akan hidup oleh aku. Kalau kamu tidak hidup oleh aku, artinya kamu hidup oleh dirimu sendiri. Ya saudara, semua orang yang tidak makan Tuhan setiap hari, pasti hidup oleh dirinya sendiri. Dia tidak bisa percaya kepada Tuhan, dia tidak bisa menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak bergantung kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang membuat dia hidup, tapi dia membuat dirinya hidup sendiri. Dia hidup dari dirinya sendiri. Kalau kita makan Tuhan, kita hidup dari Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi Mephiboset menggambarkan realnya bagaimana Tuhan secara khusus, sang raja secara khusus mengundang kita di tengah segala kelumpuhan kita, di tengah segala kelemahan kita, di tengah segala kenajisan kita. Dan Mephiboset menyadari bahwa dia adalah keturunan Saul, raja yang ditolak oleh Tuhan, raja yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Itu sebabnya dia bilang, aku ini seperti anjing mati. Sudah neneknya ditolak oleh Tuhan, dianya lumpuh pula. Tapi karena kasih karunia raja, dia diselamatkan. Karena kasih karunia raja, dia boleh datang ke atas meja raja dan menikmati semua kekayaan raja di hadapan raja. Haleluya, saudara-saudara. Itulah kita, saudara-saudara. Kita menerima kasih karunia yang sangat luar biasa daripada Tuhan kita, saudara. Kita bukan hanya diselamatkan, kita bukan hanya diberikan berkat-berkat materi, tapi kita diberikan berkat yang jauh lebih dahsyat, yaitu kasih karunia Tuhan untuk menikmati Tuhan setiap hari dan sepanjang hari. Tidak semua orang akan bisa menikmati Tuhan sepanjang hari dan setiap hari, saudara-saudara. Haleluya. Kita lanjut, saudara-saudara. Ayat 10 ya. Atau ayat 9. Lalu raja memanggil Ziba hamba Saul itu dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya kuberikan kepada cucu tuanmu itu. Nah, ini semua kasih karunia nih. Dia tidak bekerja, dia tidak melakukan apapun yang berkenan di hati Daud, tapi dia dapat semuanya dari Daud. Itulah kita, kasih karunia. Kita tidak perlu melakukan apapun di hadapan raja kita. Ketika dia memanggil kita untuk diselamatkan, dia memberikan segalanya bagi kita karena kasih karunia. Amin ya saudara. Ayat 10. Ketika engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuayannya, supaya cucu tuanmu itu ada makanannya. Mephiboset cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan dengan aku. Garis bawahi kata
tetap. Ziba mempunyai 15 orang anak laki-laki dan 20 orang hamba. Berkatalah Ziba kepada raja, hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuanku raja kepadanya, dan Mephiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Amin. Kita makan sehidangan dengan raja sebagai salah seorang anak raja. Kita sebetulnya bukan anak raja, tapi kita dipanggil oleh raja, ditanamkan hayatnya sendiri. Kita menjadi anak raja, itu sebabnya kita bisa menikmati semua kekayaan raja. Tapi ini bicara tentang kekayaan rohani tentunya saudara-saudara. Ayat berapa sekarang? Ayat 12. Mephiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil yang bernama Mika. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba Mephiboset. Perhatikan ayat 13 sama-sama. Demikianlah Mephiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang, saudara-saudara. Jadi setelah Mephiboset menerima anugerah dari Raja Daud, ia hanya melihat kekayaan raja di atas mejanya, saudara-saudara. Dan dia menikmati kekayaan raja di atas meja raja, saudara-saudara. Dikatakan ia tetap makan sehidangan dengan raja. Bahasa Inggrisnya, he did it continually at the king's table. Jadi dia terus-menerus makan di meja raja secara terus-menerus. Makan di meja raja itu harus secara terus-menerus, saudara. Tidak boleh sekali-sekali, tapi terus-menerus. Karena Tuhan menyiapkan hidangan setiap hari secara terus-menerus di atas mejanya, saudara-saudara. Tetapi ada catatan kaki di situ sedikit. Adapun kedua kakinya timpang. Jadi kakinya masih timpang. Terkadang situasi kita tidak berubah. Terkadang mungkin masih ada kelemahan dalam diri kita, tapi sadarkah saudara, ketika Mephiboset duduk di atas meja raja, dia hanya memperhatikan hidangan yang di atas meja. Sementara kakinya dari mana? Di bawah meja, tidak terlihat. Maksudnya apa? Mephiboset tidak lagi tertuju pada kelemahannya, ketimpangannya, kelumpuhannya, ketidakberdayaannya. Dia hanya tertuju kepada kekayaan raja di atas meja raja. Haleluya. Mephiboset melupakan semua kelumpuhannya, ketimpangannya, saudara-saudara. Itu cuma ada di bawah meja raja, tidak terlihat. Dia hanya melihat kekayaan raja. Maksudnya apa? Ketika saudara bisa melihat kekayaan sang raja dan menikmati kekayaan sang raja, semua kelemahanmu terlupakan. Dan dengan sendirinya akan hilang. Begitu saja tanpa engkau sadari, tanpa engkau mengusahakannya. Tiba-tiba saja semua kelemahanmu hilang. Terhapuskan, saudara-saudara. Yang penting adalah kita terus duduk di atas meja raja. Permasalahan orang Kristen adalah mereka tidak terus-menerus duduk di atas meja raja dan melihat dan menikmati kekayaan raja. Mereka terus melihat lumpuhnya. Mereka terus berusaha berjalan dengan kaki lumpuhnya. Mereka terus berusaha menyembuhkan kaki lumpuhnya, saudara-saudara. Jangan lakukan itu. Stop lakukan itu. Datang saja ke atas meja raja. Lihat semua kekayaan yang disediakan oleh raja dan nikmati kekayaan yang disediakan oleh raja. Nikmati itu, makan itu, engkau akan lupa dengan semua kelemahanmu. Engkau akan lupa dengan semua ketidakberdayaanmu. Engkau akan lupakan semuanya. Bahkan engkau bisa melupakan ada lawan di hadapanmu. Karena ketika ada lawan di hadapanmu, engkau tetap memperhatikan kekayaan Kristus yang melimpah itu, yang tidak tergoda itu, dan engkau menikmatinya. Engkau terus makan dari kekayaan Kristus. Engkau terus nikmati kekayaan Kristus. Engkau terus menikmati kekayaan Kristus. Kaki lumpuh tidak lagi berarti buat saudara. Ada lawan di hadapan saudara tidak lagi berarti buat saudara. Ada masalah apapun tidak lagi berarti di hadapan saudara. Karena kenikmatan akan Kristus melampaui segala-galanya. Rasul Paulus bilang, apa yang dulu ku nikmati, ketika aku bandingkan dengan menikmati Kristus sekarang, semua yang dulu ku nikmati adalah sampah, saudara-saudara. Kotoran, ya saudara-saudara. Jadi
Begitulah kisah kita. Kisahnya Mephiboset. Kita adalah keturunan orang-orang celaka. Kita adalah orang-orang najis, bahkan double najis. Kita adalah orang-orang yang tidak layak. Tapi tiba-tiba sang raja memanggil kita. Dan dia memberikan berkat kasih karunia-Nya kepada kita, baik secara materi maupun secara rohani. Tetap ada berkat materi, tapi yang terpenting adalah berkat rohani, saudara-saudara. Oh, berkat yang paling luar biasa. Berkat yang paling dahsyat di dunia ini adalah ketika kita diundang ke atas meja raja. Menikmati santapan raja bersama-sama dengan raja. Bisakah saudara bayangkan? Ketika Mephiboset menikmati santapan raja. Dia bukan hanya menikmati santapan raja, tapi dia ada di hadapan raja dan terus memandang raja. Oh, haleluya. Itulah seharusnya kehidupan orang Kristen, saudara-saudara. Setiap hari kita menikmati santapan raja di hadapan raja. Kita terus memandang raja, memandang kekayaannya, menikmati raja, menikmati kekayaannya, menikmati raja, menikmati kekayaannya yang tak terduga. Maka pengurapan Roh Kudus akan turun atas kepala kita. Tidak ada satupun lawan yang bisa mengganggu kita. Tidak ada satupun penyakit yang bisa menghentikan kita dari menyelesaikan kehendak Allah. Amin, saudara-saudara. Bagi kita, apapun tidak kelihatan lagi. Semua tertutup oleh sang raja, semua tertutup oleh kekayaan yang ada di atas meja raja. Selama kita terus fokus ke atas meja raja, duduk di atas meja raja, nikmati kekayaan raja, nikmati sang raja. Kakimu yang lumpuh tidak akan berarti lagi. Dan tiba-tiba saja semuanya berubah. Mephiboset yang tadinya dipermalukan, sekarang diangkat dipermuliakan, saudara-saudara. Mephiboset yang tadinya malu, tinggal di rumah orang, kakinya lumpuh dan sebagainya. Dari kecil kakinya lumpuh adalah masalah tersendiri. Kita mempunyai kaki yang lumpuh sejak kecil, saudara-saudara. Ya, mungkin dia merasa, aduh hidup gue cuma ngerepotin orang dan sebagainya, saudara-saudara. Tapi ketika dia ada di atas meja raja, semua kelumpuhannya terlupakan, semua masalahnya terlupakan, semua ketidakberdayaannya terlupakan. Dia hanya menikmati raja, menikmati kekayaan raja di atas meja raja, saudara-saudara. Haleluya. Dan biarlah kita menjadi Mephiboset yang menikmati raja, saudara-saudara. Menikmati kekayaan raja yang tak terduga itu. Nah, terakhir, bagaimana caranya, realnya kita menikmati kekayaan raja? Oke, Roma 10 ayat 12 dan ayat 13. Roma 10 ayat 12 dan ayat yang 13. Sudah? Sama-sama. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Pelan-pelan ya, sambil kita menyimak dan menghayati ayat ini. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Tuhan dari siapa? Semua orang. Tapi selanjutnya, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Allah itu Tuhan bagi semua orang. Tapi kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Allah itu Tuhan bagi semua orang, tapi dia cuma kaya bagi orang yang berseru kepadanya. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Alkitab mengatakan, Tuhan itu memang Allah bagi semua orang. Tapi dia cuma kaya bagi orang yang berseru kepadanya. Artinya, bagi orang-orang yang tidak berseru kepadanya, tidak menyerukan nama Tuhan, dia tidak kaya. Artinya, kita bisa menikmati kekayaan Tuhan ketika kita berseru kepada nama Tuhan. Saudara-saudara, amin. Cara untuk menikmati kekayaan Tuhan, melihat kekayaan Tuhan, kekayaan Sang Raja itu adalah dengan berseru kepada nama Tuhan. Dan Alkitab berkata di dalam ayat 13-nya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Beginilah caranya Mephiboset diselamatkan, saudara-saudara. Dia menikmati kekayaan Tuhan. Kalau sekarang realisasinya atau aplikasinya dalam kehidupan rohani kita adalah kita menikmati
Tuhan di atas mejanya, kita menikmati Tuhan sebagai hidangan yang dihidangkan di atas mejanya, kita melihat kekayaan Tuhan di atas mejanya, kita menikmati kekayaan Tuhan di atas mejanya, saudara-saudara, dan kita diselamatkan karena berseru kepada nama Tuhan. Ketika kita menikmati kekayaan Tuhan, kita diselamatkan, saudara-saudara. Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, kita melihat kekayaan Tuhan, kita menikmati kekayaan Tuhan yang tak terduga itu. Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, kita diselamatkan. Itu sebabnya saudara nggak boleh menganggap remeh tentang menyerukan nama Tuhan. Ini adalah wahyu Alkitab. Kita harus berpegang dan berdasar kepada wahyu Alkitab, saudara-saudara. Alkitab mewahyukan, ya, Alkitab ini adalah wahyu yang sudah lengkap. Tidak ada pewahyuan yang perlu ditambah dan tidak boleh juga dikurangi. Karena Alkitab wahyunya sudah lengkap. Oke, itu sebabnya di penutupan Alkitab, di wahyu pasal yang terakhir dikatakan, tidak boleh ada yang menambahi atau mengurangi nubuat dalam kitab ini. Karena wahyunya sudah lengkap. Kalau ditambahi, hukuman akan ditambahkan kepada orang yang menambahi. Kalau dikurangi, berkatnya akan dikurangi kepada orang yang mengurangi itu. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa Alkitab ini adalah wahyu Allah yang lengkap, yang sudah lengkap, tidak bisa lagi dikurangi atau ditambahi. Ya saudara-saudara. Nah, Alkitab yang adalah wahyu yang sudah lengkap itu mewahyukan kepada kita bahwa Tuhan itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Pertanyaan saya, bagi saudara Tuhan sudah kaya atau belum? Kalau bagi saudara Tuhan belum kaya, saudara belum bisa melihat kekayaan Tuhan, belum bisa menikmati kekayaan Tuhan, belum diwahyukan kekayaan Tuhan yang begitu luar biasa, kemungkinannya adalah saudara memang belum menyerukan nama Tuhan. Saudara perlu menyerukan nama Tuhan supaya saudara bisa diselamatkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Apakah kita butuh keselamatan Tuhan setiap hari? Iya. Bagaimana caranya kita diselamatkan? Menyerukan nama Tuhan. Lalu ketika kita menyerukan nama Tuhan, kita menikmati kekayaan Tuhan yang tak terduga itu, saudara-saudara. Nah, kalau wahyu Alkitabnya mengatakan itu, kita harus melatih roh iman kita untuk mempercayai firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Itu sebabnya ketika saudara mulai praktek menyerukan nama Tuhan, nggak peduli perasaan saudara apa, tapi wahyu Alkitab mengatakan kalau kita menyeru nama Tuhan, kita bisa melihat dan menikmati kemuliaan Tuhan, kekayaan Tuhan. Kalau kita menyeru nama Tuhan, kita akan diselamatkan. Nah, kita harus melatih roh iman kita untuk percaya pada apa yang difirmankan, berpegang pada apa yang difirmankan, dan melaksanakan apa yang difirmankan, dan percaya bahwa hasilnya sesuai dengan apa yang kita laksanakan dari firman Tuhan. Amin. Saudara menangkap apa yang saya sampaikan? Kita harus melatih roh iman kita, saudara-saudara, sehingga kita tidak lagi hidup berdasarkan perasaan kita, tapi berdasarkan iman. Kalau wahyu Alkitab bilang begini, artinya begini. Dan prakteknya begini, pelaksanaannya begini, kita akan menikmati hasil seperti yang tertulis. Halo, amin. Itu sebabnya ketika saudara mulai menyerukan nama Tuhan, terkadang mungkin ketika saudara menyerukan nama Tuhan, oh Tuhan Yesus, saudara pikir, kok nggak ada perasaan ya? Katanya Allah itu kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Aku menyerukan nama Tuhan, kok nggak lihat kekayaan Tuhan ya? Kok rasanya Allah belum kaya di dalam hidupku ya? Kok rasanya Allah belum kaya kelihatannya di dalam hatiku ya Tuhan? Kenapa ya? Saudara perlu melatih roh iman saudara. Jangan bersandar perasaan, tapi bersandar iman. Kalau wahyu Alkitab berkata begini, percayalah, artinya begini, dan terlaksananya begini, hasilnya juga begini. Saudara percaya Alkitab? Oke, itu sebabnya saudara terus saja menyerukan nama Tuhan, dan pastikan ketika engkau menyerukan nama Tuhan, engkau melatih rohmu juga, engkau menggunakan rohmu untuk menyerukan nama Tuhan. Nanti satu titik, satu saat, engkau akan bisa melihat apa yang dia katakan Alkitab ini benar. Coba saya mau tahu, siapa yang sudah praktek menyerukan nama Tuhan dan sudah mulai bisa menikmati melihat kekayaan Tuhan? Angkat tangan. Sudah mulai menyadari Tuhan itu kaya. Tuhan itu luar biasa.
Puji Tuhan, sebagian orang-orang di sini sudah praktek menyerukan nama Tuhan dan sudah bisa melihat kekayaan Tuhan yang tak terduga, menikmati kekayaan Tuhan yang tak terduga itu. Yang lain yang belum angkat tangan, ayo saya dorong, mulai praktek. Mau tanya, praktek menyerukan nama Tuhan susah atau gampang? Apa susahnya? Oh Tuhan Yesus. Setiap saat, setiap detik, saudara bisa lakukan itu. Anak kecil pun bisa. Masa udah bangkotan kayak gini nggak bisa? Apa itu bangkotan? Pasti saudara bisa lakukan. Ada masalah di hadapan saudara. Jangan fokus pada masalahnya. Fokus pada meja Tuhan. Nikmati Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Terus serukan nama Tuhan. Engkau akan diselamatkan. Karena Alkitab berkata, siapa yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan. Maka saudara akan diselamatkan. Saudara harus berpegang kepada wahyu Alkitab dan jangan kemana-mana. Oke? Semua paham apa yang saya sampaikan? Praktekkan saja apa yang diajarkan, engkau akan menikmati. Terus terang, kalau boleh terus terang, mungkin saudara juga seperti saya, awal-awal mempraktekkan kayak gini juga jengah juga saudara. Apaan sih? Kalau saya, kayaknya bukan gue banget dah gitu saudara. Ya rasanya bukan aku itu loh gitu. Oh, kalau bahasa roh meluap-luap kan mantap gitu saudara. Ini, oh Tuhan Yesus, apa sih? Tapi karena saya lihat, iya ayatnya berbunyi demikian ya. Ini wahyu Alkitabnya gini, kenapa nggak coba dipraktekkan aja? Saya coba praktekkan. Awal-awal mungkin nggak ada perasaannya saudara. Masih apaan sih gitu saudara. Yang lain gitu juga nggak sih? Awal-awal gitu ya saudara. Iya. Tapi saya baca di buku, penulisnya bilang, kalau saudara menyeru nama Tuhan 10 menit aja, saudara akan penuh dengan roh. Menyeru nama Tuhan 10 menit aja, saudara akan penuh dengan roh. Masa sih? Saya benar-benar praktekkan saudara. Awal 10 menit saya menyeru nama Tuhan, saya nggak merasa penuh dengan roh. Tapi akhirnya saya melatih roh iman saya untuk mempercayai firman Tuhan. Ketika saya melatih roh iman saya untuk mempercayai firman Tuhan, pokoknya aku praktekkan aja dah, firman Tuhan bilang begitu, aku juga praktekkan lah pokoknya. Dan dalam hati saya, banyak orang yang sudah praktekkan menikmati hasilnya kok. Apa yang tertulis? Aku juga harusnya menikmati hasil yang sama, kan gitu saudara. Logika berpikir saya sederhana. Saya sudah menjumpai ada banyak orang, beberapa orang lah, minimal lebih dari 1 orang, lebih dari 2 orang, yang sudah praktek menyerukan nama Tuhan dan menikmati kekayaan Tuhan yang melimpah-limpah. Menikmati Tuhan dengan begitu nikmatnya. Saya mulai coba, latih roh iman saya, ayo praktekkan apa yang dikatakan oleh firman, pokoknya percaya saja, semua akan hasilnya akan sama dengan apa yang tertulis. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, di hadapan saudara ada orang yang begitu menyebalkan saudara. Daripada saudara ngomel-ngomel, marah-marah sama orang itu, lebih baik menyerukan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Amin saudara-saudara. Saudara mau ribut suami dengan istri, daripada saudara ribut dengan istri atau dengan suamimu, serukan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Amin saudara-saudara. Jadi tapi kalau boleh, menyerukan nama Tuhannya jangan lagi ribut saling menyerukan nama Tuhan ya. Waktu sendiri gitu loh saudara. Oh Tuhan Yesus gitu. Nah saudara akan diselamatkan dari keributan. Amin. Saudara akan diselamatkan dari marah-marah. Saudara akan diselamatkan dari apapun juga. Karena Alkitab berkata barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Saudara pasti pernah dengar orang-orang yang mau mengalami kecelakaan misalnya, lagi nyetir, tiba-tiba ada mobil di depan, wah ngerem dan sebagainya, dia teriak Tuhan Yesus, dia diselamatkan saudara. Saudara pernah dengar pasti cerita orang-orang yang
Apa ketemu preman di jalanan digebukin. Mau dirampok apa? Ketika mau dirampok dia teriak, Tuhan Yesus. Perampoknya kabur. Pernah dengar cerita itu? Kenapa? Dia menyeru nama Tuhan dan dia diselamatkan. Begitulah caranya saudara diselamatkan. Apakah gampang? Gampang. Nah, inilah kesulitannya orang Kristen. Orang Kristen itu kalau dikasih yang gampang, nggak level. Maunya yang susah, saudara. Awal-awal saya ngajarin menyuruhkan nama Tuhan, susah banget. Diajarin yang gampang itu, masa sih segampang itu? Kita mikirnya gitu, saudara. Karena pikiran kita ini konsepnya konsep agama. Kita harus naikin tangga 1000 tangga dong, baru bisa diselamatkan. Kita harus melakukan hal yang luar biasa, baru bisa diselamatkan. Tapi Alkitab berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan, coba sama-sama, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saudara percaya firman Tuhan? Praktekkan, laksanakan, dan engkau akan menikmati hasilnya seperti yang tertulis. Yang penting adalah nggak usah perhatikan perasaanmu, percaya saja, latih roh imanmu untuk berpegang kepada firman dan berdiri di atas firman, dan engkau akan menikmati hasil sesuai yang tertulis di dalam firman. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Terakhir kita diajarin lagi. Kita lihat apapun bisa berdoa. Wah, gitu saudara kan. Wah, nikmat banget itu saudara. Kita lihat lampu, wah kita ingat Tuhan. Oh Tuhan Yesus, engkaulah terangku. Sekarang saya lihat apa-apa, saya doakan saudara-saudara. Ini maaf ya. Ini agak jorok tapi menarik saudara. Bagus gitu. Setelah saya diajarin gitu, besok paginya saya ke toilet saudara. Itu lagi buang kotoran saudara. Saya ingat Tuhan loh. Oh Tuhan Yesus, semua kotoran ini terbuang karena makanan yang aku makan. Aku makan engkau, semua kotoran dalam hidupku terbuang juga Tuhan. Semua unsur-unsur negatif dalam hidupku, ketika aku terus makan engkau, semua kotoran, semua hal-hal yang negatif dari hidupku akan terbuang. Bayangkan. Ngapain pun jadi doa saudara. Saya lihat selimut saudara-saudara. Selimut itu kan buat nutupin kalau kita dingin kan. Saya doa, oh Tuhan Yesus, engkaulah selimutku yang sejati, yang melindungi aku dari kedinginan, sehingga rohku tidak pernah dingin, rohku terus berkobar-kobar karena ada selimut Tuhanku. Haleluya. Oh haleluya. Oh saya kalau diajarin taat, saya langsung praktekkan. Kalau saudara taat, wah luar biasa itu. Pokoknya lihat apa aja bisa jadi bahan doa saudara. Haleluya. Mantap kan ya saudara. Makanya udah praktekkan aja gitu. Menyuruh nama Tuhan, udah menyuruh nama Tuhan. Apa susahnya sih? Setiap saat saudara ingat berseru kepada nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Saya ajarin anak-anak muda saudara untuk menikmati Tuhan. Wah puji Tuhan. Mereka mulai bisa menikmati Tuhan. Itu bahan MYT yang dulu gak berharga, sekarang jadi berharga saudara. Oh sekarang mereka mulai bisa nikmati. Oh iya ya, ternyata kaya ya. Memang kaya. Kalau kita bisa nikmati, kalau cuma dibaca doang ya gak berarti lah. Saudara lebih suka baca buku komik. Tapi kalau dibaca sambil dinikmati pelan-pelan, di doa bacakan, kaya nikmat. Saya membimbing berapa orang, merawat berapa orang. Salah satunya Brian. Apa yang saya lakukan? Saya cuma ajak dia nikmati Tuhan aja. Lama-lama juga dia gede sendiri saudara-saudara. Udah saya lakukan itu aja. Pokoknya saya ajak dia nikmati Tuhan. Saya sampaikan kebenaran Alkitab, saudara-saudara. Dia menerima pewahyuannya, dia menerima suplai hayat. Nanti lama-lama dia bertumbuh sendiri saudara-saudara. Sekarang gampanglah caranya. Sekarang saya juga jadi suka merawat orang saudara. Ya saudara harus suka merawat orang juga lah. Kalau ada orang yang tidak terawat, bawa pulang, rawat. Ayo kita sibuk merawat orang. Lebih baik kita sibuk seperti itu saudara-saudara. Daripada kita sibuk ngapa-ngapain, buang-buang waktu.
ya, nontonin YouTube terus. Rawat orang itu. Ada banyak orang Kristen yang tidak terawat tuh. Rawatlah mereka. Saudara, digenapi maksudnya untuk menggenapi orang lain, diperlengkapi untuk memperlengkapi orang lain. Amin. Nah sekarang ayo kita nikmati kekayaan Tuhan. Serukan nama Tuhan. Semua saudara yang mendengarkan saya pada hari ini praktek kelihatannya remeh, kelihatannya kecil, kelihatannya gampang, tapi dampaknya luar biasa. Beberapa orang telah mengalami di tempat ini, minimal separuh orang telah mengalami di tempat ini. Saya tidak puas dengan separuh orang, saya mau seutuhnya orang, saudara-saudara. Saya mau semua orang menikmati Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ayo serukan nama Tuhan terus. Dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, saudara bisa menyerukan nama Tuhan. Waktu saudara naik motor, serukan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Berapa menit lagi? Oh Tuhan Yesus, aku mengasihimu Tuhan. Saudara akan bertumbuh. Saudara akan diperkaya oleh Tuhan dan saudara akan diselamatkan. Amin, saudara-saudara. Yesaya 12 ayat 3 sampai 4. Tolong munculkan. Yesaya 12 ayat 3 sampai 4. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya atau serukanlah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Ketika kita bersyukur dan memanggil nama Tuhan, kita seperti sedang menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Itu sebabnya Roma 10 ayat 13 tadi berkata, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Karena dia seperti menimba air ya dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Amin. Jadi nggak usah pusing dengan perasaanmu, serukan nama Tuhan. Terus serukan nama Tuhan, terus belajar serukan nama Tuhan. Terus serukan nama Tuhan. Karena tadi saya cerita awal-awal 10 menit saya coba, saya nggak merasa saya penuh dengan roh, saudara-saudara. Tapi belakangan lagi, saudara-saudara, saya merenung lagi, saya doa lagi, saya merenung lagi, saya doa lagi. Mulai yakin di dalam diri saya mulai melatih roh iman saya. Dan saya mulai percaya, saudara-saudara, khususnya juga ketika saya terus bersekutu dengan orang-orang yang sudah mempraktekannya. Jadi ada penularan sedikit lah, saudara. Kadang-kadang kita perlu penularan dari orang lain, amin. Ya, makanya saya berkata kepada beberapa orang, kalau kamu lagi hambar, sehari-hari itu hambar, kamu boleh bersekutu dengan yang lain. Cari orang yang tidak hambar, bersekutulah. Bahkan saya percaya, kalaupun 2 orang hambar di dalam Tuhan, bagaimana hambar di dalam Tuhan itu? Ya maksudnya, orang yang ada di dalam Tuhan lagi hambar, dua-duanya, tapi kalau bersekutu bisa jadi tidak hambar, saudara-saudara. Maka kadang-kadang saya ngomong sama orang, kalau kamu hambar, kamu bilang saja sama saya, mau bersekutu bisa enggak? Enggak apa-apa, setelah bersekutu pasti tidak hambar. Ya saudara, sehingga enggak ada satupun hari di mana kita bisa hambar. Kita terus punya nafsu makan yang tinggi, saudara-saudara. Amin. Nah, semua saudara, saya pikir kita harus terbuka ya saudara-saudara. Mau ya menerima kalau ada yang butuh persekutuan, ya, di mana kita bisa menyuplaikan hayat, orang lain lagi hambar, boleh dong kita menyuplaikan hayat. Boleh dong kita terbuka untuk ditelepon. Bisa nggak bersekutu lewat Zoom, lewat WhatsApp video call? Bisa saja. Ya, kita bersekutu sebentaran, terbuka lagi mata air keselamatannya, mata air kehidupannya. Kita harus menjalankan kehidupan gereja seperti itu, jangan independen, jangan individual. Kita harus mulai cara berpikir korporat. Kalau kita butuh yang lain, kita cari orang lain, kita bersekutu dengan dia. Saudara-saudara, itu yang saya lakukan sehingga saya terus terjaga sampai saat ini. Oke? Begitulah caranya kita menjadi Mephiboset yang menikmati meja Tuhan bersama dengan Tuhan. Ketika kita menyerukan nama Tuhan, ditambah kita mendoa bacakan firman juga, saudara. Nanti mungkin kita akan belajar tentang mendoa bacakan firman secara seperti ini, saudara-saudara. Lihat dari sudut yang lain lagi supaya diperkaya. Jadi kita bertambah kaya dasarnya, saudara-saudara. Ya. Nah, kita terus menyerukan nama Tuhan, mendoa bacakan firman, kita terus melihat Sang Raja, kita terus menikmati kekayaan dari Sang Raja. Kita diperkaya. Nah, kalau kita terus makan dia, semua unsur-unsur negatif, ingat pewahyuan yang saya terima di toilet itu? Semua unsur-unsur negatif di dalam diri saya akan keluar dengan sendirinya. Ketika kita buang kotoran, itu disebabkan karena kita makan. Kita makan makanan sehat, maka semua yang negatif keluar dari diri kita. Itulah fungsinya makanan.
ketika makanan dicerna, maka dia membentuk sel-sel baru yang sehat dan membuang semua kotoran, semua yang negatif dari hidup kita. Itulah makanan. Kayaknya saudara belum tahu gitu. Ketika kita makan Kristus, itulah yang terjadi. Dia berproses di dalam diri kita, ya, membangun sesuatu yang baru, yang baik, yang sehat, dan membuang segala yang kotor, yang negatif dari hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan sementara kami bersekutu satu dengan yang lainnya, memperkaya Tuhan, memperkaya hayat Kristus dalam hidup kami, saling kami memperkaya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah di antara kami, sehingga kami saling menyuplaikan hayat Tuhan. Terima kasih Tuhan, bekerja di dalam persekutuan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari kita bersekutu dengan baik, dengan sehat. Sharingkan apa yang saudara nikmati dari firman Tuhan, dari Tuhan sendiri. Dan mungkin saudara bisa menambahkan, ya, menambahkan sesuatu yang saudara terima dari Tuhan ketika saya menyampaikan. Dan tolong, mari kita berpikir secara korporat. Ketika ada seorang bicara, yang lain bukannya diam, bukannya lihat handphone, bukannya ngapa-ngapain, tapi perhatikan dan responi dengan baik. Katakan amin. Itu ya saudara. Jadi semua kita, sehingga aliran hayat semakin mengalir secara deras di tempat ini. Oke, siapa duluan? Silakan. Oke, Michael atau Romi? Ya, Michael dulu dah. Yang tua dulu. Setelah mendengarkan khotbah hari ini, saya baru sadar ya bahwa belakangan ini memang sejak saya terima pengajaran ini, saya baru sadar ternyata senjata saya satu-satunya itu cuma menyerukan nama Tuhan. Amin. Karena tadi pagi baru kejadian, saya tiba-tiba lagi berkendara gitu, ada kekhawatiran, ketakutan masuk ya, pikiran-pikiran buruk. Terus dia tuh, saya cuma nggak tahu kenapa ya langsung aja menyerukan nama Tuhan gitu kan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, seperti itu ya. Terus oh Tuhan Yesus, ampuni aku Tuhan, kalau aku khawatir, selamatkan aku Tuhan dari kekhawatiranku, karena aku tidak bisa dengan imanku sendiri, tapi hanya dengan iman Kristus gitu ya. Nah setelah saya menyerukan nama Tuhan gitu, toto hilang semuanya. Sampai di sini nggak mikirin itu lagi. Amin. Nah dari sini saya lihat ternyata saya tuh waktu menyerukan nama Tuhan, terus saya kayak melihat hidangan raja di depan saya gitu. Jadi nggak ngelihat yang lain-lain lagi. Jadi lebih jelas hari ini. Kenapa ya bisa tiba-tiba hilang gitu? Ternyata saya ngeliatin kekayaan raja. Jadi saya nggak ngeliatin kaki saya yang timpang lagi gitu. Jadi ya nggak tahu ya. Memang udah jadi diri saya kayak gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa cuma misalnya lagi pusing gitu ya ngerjain apa gitu. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Lanjut lagi. Tahu-tahu ya lewat aja semuanya dengan menyerukan nama Tuhan doang gitu. Amin ya. Amin. Haleluya. Silakan Romi. Iya, kalau tadi tuh aku pas yang Dad ngomong bersukacita tuh kayak terngiang-ngiang terus kan, kayak oh bersukacita kayak Paulus di di penjara bisa bersukacita gitu. Suaranya udah keluar ya ini? Sudah. Oke. Tes udah. Nah, maksudnya itu luar biasa sekali ya, maksudnya kita mau keadaan gimana pun bisa bersukacita gitu kan. Karena kita ya hidupnya di dalam Tuhan gitu. Mau apapun yang terjadi, tadi kan mau kekurangan, kelebihan, mau situasi kayak gimana pun, malah bukan mati rasa doang, tapi malah bersukacita gitu. Itu kan maksudnya luar biasa ya, kayak aku bilang ke Tuhan, Tuhan pengen tuh sampai kayak begitu tuh gitu kan istilahnya. Nah terus habis itu aku juga mau share pengalaman aku, maksudnya menyeru nama Tuhan itu memang yang si Dad bilang kan pertama kali tuh gampang gak gampang gitu, kadang ngalir gitu, tapi kadang juga kok jenuh juga ya, oh Tuhan Yesus mulu gitu kan. Tapi yang penting tuh karena tiap minggu ya aku coba bersekutu sama Dad gitu, aku terbuka gitu apa yang aku rasakan, dan itu membantu sekali gitu. Dan ternyata memang kita nggak boleh ketika datang kepada Tuhan juga dengan perasaan gitu, maksudnya kita jangan bergantung sama perasaan kita. Kalau bergantung sama perasaan kita ya pasti kita bisa nyerah gitu. Yang penting kita benar-benar tertujunya kepada roh aja gitu. Amin. Aku juga pas kayak misalnya tiba-tiba hambar gitu, kok rasanya doa nggak ngalir gitu ya, aku bilang sama Dad gitu kan, ternyata terus Dad ngasih yang Allah yang menyembunyikan diri gitu kan. Pas di situ oh ternyata perasaan-perasaan kecil, suara-suara kecil tuh yang kita
sebenarnya kita ada gitu, tapi kita nggak merasakan tuh ternyata kalau hati kita nggak tertuju kepada Tuhan gitu. Jadi di situ perjalanan rohani baru dimulai terus kan gitu. Ketika kita kayak melihat ada yang masih salah gitu dalam kita datang kepada Tuhan gitu. Jadi yang penting terus menundukkan diri gitu. Jadi sekarang kalau misalnya aku sebelum menyerukan nama Tuhan, aku bilang ke Tuhan, Tuhan aku mau hatiku tertuju kepadamu gitu. Aku mau hatiku murni di hadapanmu gitu. Tolong aku, bantu aku gitu. Aku mau hidup di dalam roh gitu. Aku mau berdoa di dalam roh gitu. Amen. Karena di bukunya Witness Lee yang di hidup dalam roh juga dibilang, maksudnya kalau kita doa misalnya pagi nggak hidup di dalam roh, itu juga bisa dibawa kuasa si jahat. Nah di situ aku langsung kayak wah, berarti ini penting banget gitu. Apapun yang kita lakukan kita harus hidup di dalam roh. Amen. Memang kita dikasih menyerukan nama Tuhan itu sebagai kayak apa ya, cara yang benar-benar paling gampang untuk kita berpaling ke dalam roh. Tapi sekali lagi kuncinya itu kita harus pastikan yang kita lakukan tuh di dalam roh gitu. Ketika kita melakukan di dalam roh itu nggak ada usaha sendiri gitu. Dan akhir-akhir ini aku jadi bisa menikmati gitu. Kalau dulu kayaknya kalau misalnya udah berhenti aliran rohnya kok rasanya nggak bisa ini sendiri. Sekarang bisa gitu. Aku bilang ke Tuhan, aku udah nggak peduli Tuhan. Aku mau bersekutu denganmu berapa lama. Pokoknya aku mau pastikan aku bersekutu di dalam roh aja gitu. Roh Kudus pimpin aku mengalir lah gitu kan. Nah di situ jadi sekarang malah jadi berasa gitu. Kalau misalnya aliran roh mati tuh langsung berasa, oh ini nggak benar gitu. Tapi kalau ketika ngalir lagi itu langsung kayak berasa banget gitu. Jadi malah kalau misalnya pagi misalnya kayak nggak sempet gitu, itu malah jadi nggak enak, rungsing gitu kayaknya. Kayaknya kok ada yang kurang ya kayak karena udah terbiasa untuk ada aliran roh itu. Kalau misalnya nggak ada tuh rasanya kayak mati gitu, kayak sesek gitu. Jadi ya emang nggak gampang tapi gampang juga sih. Yang penting terus jalan aja gitu dalam roh iman gitu. Ya. Jadi sebetulnya gampang, yang penting jalan terus saja, gitu ya. Nah, kalau saudara mengalami kesulitan, cari orang yang bisa menyuplaikan hayat lebih lagi untuk bersekutu, ya. Cari aja, saya mau bersekutu. Persekutuan 15 menit, setengah jam itu cukup, saudara. Bisa membebaskan orang lagi, ya. Jadi kalau saudara memang membutuhkan orang lain, jangan malu-malu untuk ngomong sama yang lain, saya mau bersekutu sebentar bisa nggak gitu. Gitu ya, sehingga tidak ada satu hari pun saudara merasa hambar. Saudara terus dipenuhi dengan roh, saudara terus dipenuhi dengan hayat. Amin. Semua paham apa yang saya sampaikan? Praktekkan ya. Jadi kalau hambar jangan malu untuk ngomong sama yang lain, saya mau bersekutu. Bisa nggak gitu ya. Ya, kalau yang ini nggak bisa kan ada yang lain, kan kita banyak saudara nih, ya. Dan saya percaya bisa mengalirkan hayat. Oke, Ana? Ya, untuk hari ini saya diterangi tentang yang Mephiboset. Selama ini yang saya tahu Mephiboset adalah orang yang dari nggak punya apa-apa dipanggil Daud, jadi tiba-tiba kaya ibaratnya gitu. Jadi yang saya tahu tuh cerita Mephiboset itu karena dia anaknya Yonatan, karena Daud bestian sama si Yonatan, diangkatlah dari Lodebar pindah ke Yerusalem menikmati hidup. Dan yang saya tahu itu adalah ketika baca ya itu berarti berkatnya si Mephiboset. Tapi ketika tadi Dad membawakan firman itu, ternyata saya nggak pernah ngeh tuh kalau misalnya Mephiboset itu makan sehidangan dengan raja, yaitu menikmati makanan raja yang sama. Nah itu seperti membukakan saya itu, oh iya ya, sama ini kan saya sih pribadi taunya Mephiboset itu diangkat dari Lodebar ke Yerusalem, jadi hidup nyaman gitu kan, enak. Tapi saya nggak pernah ngeh kalau dia tuh makan sehidangan dengan raja, it's mean itu dia tuh menerima hayat. Ibaratnya dia tuh menerima hayat kan ketika dia makan sehidangan dengan raja. Dan ada catatannya kan dia tetap timpang. Nah itu selama ini saya baca itu seperti tertutup. Dan tadi pada saat dia menjabarkan itu, dia seperti kayak orang ibaratnya kayak orang bodoh gitu. Hah? Oh iya ya, ternyata itu yang nggak pernah ada, yang nggak pernah nyampe saya sadar gitu. Makan sedangkan dengan raja walaupun kaki dia tetap timpang. Tadi kan dia menjelaskan, itu kan ketutup.
kaki kan di bawah meja. Sedangkan kan yang saya sadar adalah selama ini ternyata sekalipun tetap ada masalah, walaupun ada hidangan, ada masalah, saya nggak pernah fokus di hidangannya, selalu terbagi 2 gitu. Oh, jadi Tetap kamu lihatnya ke kolong meja terus? nggak ke kolong meja, cuman sadar gitu, maksudnya ini masalah tetap ada loh Tuhan gitu, kan Tuhan tetap kasih nih hidangan, ayo makan. Tapi saya selalu sadar, Tuhan ini masalah masih ada, terus gimana? Selalu bertanya seperti itu, sedangkan Mephiboset kan enggak. Ketika di hidangan, terus dia makan sama Daud, dia nggak ngomongin masalah ketimpangannya dia Iya. enjoy aja makan. Nah saya sadar, harusnya saya seperti itu, Iya. gitu. Nah itulah terakhir. Yang lain nggak dukung sih. Iya. Kita Iya. harus dukung dong. Dia mau seperti itu kita dukung. Iya. Nah, iya gitu. dong, jawab dong, iya ya. Kenceng banget. Ya seperti jadi yang disadarkan adalah tadi itu, ya ampun Tuhan, berarti selama ini saya tuh harus seperti Mephiboset yang ketika dihidangkan ya udah yuk nikmatin aja, nggak usah rempong dengan masalah yang masih ada Iya. gitu. Itu kan ketutup Iya. meja, Nak. Oh iya ya Iya. Tuhan. Ketutup meja, ya kan? Iya. Iya. Lihat itu ke atas meja, jangan ke kolong meja. Iya Makan kok lihat-lihat ke kolong meja. Ya, Fokus di atas meja. makanya tadi sambil terus menyelesaikan dari khotbah dia tuh King's Table itu sangat jadi terngiang-ngiang gitu. Oh, oke, Oke. King's Table berarti saya harus makan sama raja, nggak peduli dia tuh kiri kanan yang lain apapun yang Iya. terjadi, I don't care lah. Tambah satu lagi, private use. Saya mau tulis itu sebenarnya tadi tuh, cuman kok jadi agak aneh, jadi ya private use juga oke lah. Terus sama yang menyerukan nama Tuhan itu bener-bener it works ya. Jadi waktu minggu ini, waktu pas saya ada mau pergi, sama kayak Komek sih, tiba-tiba kok kayak bawaannya takut. Dan yang saya lakukan adalah, oh Tuhan Yesus, itu sepanjang jalan saya Amen. saya terus serukan nama Tuhan Yesus, dan ketakutan itu benar-benar hilang. Saya juga nggak tahu, Amen. tiba-tiba bisa zep kayak hilang seperti itu. Dan ketika saya berjalan pun itu semuanya mulus, enak gitu. Jadi apa ya, kayak udah otomatis gitu. Kalau ada Iya. apa-apa langsung, jangankan pada saat bawa motor ya, ketika kerja pun kalau sepertinya udah kayaknya emosi dimulai naik, saya cuma bilang, oh Tuhan Yesus. Ya nggak teriak sih, cuman maksudnya nadanya agak tinggi dikit. Oh Tuhan Yesus, itu kesel hilang loh. Jadi maksudnya kayak seperti otomatis, dan saya maunya setiap apapun yang saya rasakan, saya terus minta, "Duh Tuhan, tolong saya untuk saya selalu memanggil Engkau." Karena saya tahu ketika saya manggil Tuhan, semuanya pasti beres. Amen. Itu sih. Amin. Ya saudara, beberapa orang tanya sama saya, kalau saya masih ada kelemahan gini gimana? Kalau saya masih ada kelemahan gini gimana? Saya selalu bilang, lupakan kelemahanmu, nikmati Tuhan. Ya, jangan fokus pada kelemahanmu, karena kalau engkau berusaha mengubah kelemahanmu jadi kekuatan, engkau tidak akan berhasil juga tuh. Kan dulu-dulu juga udah berusaha terus kan, nggak berhasil kan? Lalu kenapa sekarang tetap fokus ke situ? Lupakan kelemahanmu, nikmati Tuhan, kelemahanmu akan berubah dengan sendirinya. Oke? Dan tentang Mephiboset, tolong dengar baik-baik. Ini bukan tentang menikmati hidup, ini tentang menikmati Tuhan. Oke, orang Kristen dengar, kita tidak dipanggil untuk menikmati hidup, kita dipanggil untuk menikmati Tuhan. Amin, saudara. Dengan menikmati Tuhan, kita bisa hidup. Kalau kita mau menikmati hidup, seringkali kita malah kehilangan Tuhan. Jadi kita menikmati Tuhan, kita dipanggil untuk menikmati Tuhan, kita dipanggil untuk berpesta. Oke? Siapa lagi? Mau ngomong? Aci, silakan. Ya, setelah mendengar firman tadi itu, buat saya itu kayak privilege gitu. Kayak ini tuh privilege gitu. Apalagi tadi yang tentang di private use, terus tentang kenikmatan itu, pas Dad bilang tidak semua orang itu bisa menikmati Tuhan. Nah di situ kayak saya dicelikkan gitu, nggak semua orang gitu. Nah sekarang ini kita bisa gitu, saya bisa, kita yang ada di sini kita bisa menikmati, berarti itu kan kayak anugerah ya, kasih karunia, privilege gitu. Itu langsung saya bilang ini bersyukur banget Tuhan kayak gini, kita dikasih privilege
nggak usah presiden deh, dad aja gitu. Misalkan saya dikasih privilege sama dad aja, saya udah girangnya minta ampun, ini Tuhan gitu. Tuhan yang ngasih, jadi kayak sayang banget kalau hal ini saya lewatkan. Tuhan udah ngasih undangan ke kita untuk berpesta, tapi kita nggak datang gitu, kita lewatin itu sayang banget gitu. Ya. Itu penyesalannya kayaknya nggak akan menjadi seumur hidup, tapi penyesalannya bisa 1000 tahun karena nanti. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti yang Dad tadi lakukan, setelah mendengar terus terbuka taat, Dad lakukan yang tentang ke belakang tadi. Nah itu saya juga lakukan. Jadi kalau weekend itu, hari Sabtu itu buat saya sukacita karena kayak me time gitu. Jadi saya pingin bisa sedikit istirahat. Bagi yang belum tahu, me time itu adalah waktu untuk santai. Makan mie. Ya, jadi kalau sudah hari Sabtu pagi itu kayaknya takutnya ada yang belum tahu. Ya, nah hari Sabtu itu saya buka handphone, saya nonton drakor gitu. Nah pas lagi nonton drakor itu apa ya, masa gini, sekarang itu melakukan segala sesuatu itu kayak bukan kayak Taurat, bukan kayak aku harus berdoa, aku harus ini, enggak, tapi berlangsungnya tuh secara natural, organik. Pada saat saya lihat drakor, saya ingat yang Jumat malam itu, waktu penyegaran malam, bisa doakan. Saya doakan, Tuhan, drakor ini hiburan saya, tapi ini bayangan. Engkaulah penghiburanku yang sejati. Amin. Pada saat saya bilang gitu, saya ngomong tapi saya nangis. Langsung saya tutup HP. Saya tahu saya mengaku dosa. Masih ada alamiah saya. Oh ya, harusnya di waktu istirahat saya bisa menikmati Tuhan tuh harusnya porsinya lebih lagi. Amen. Gitu. Amen. Langsung saya lanjutin doa. Saya bisa mendoakan rekan-rekan KTB saya bisa mendoakan gembala saya mendoakan jemaat-jemaat yang ada di sini. Itu luar biasa nikmat. Amin. Amin. Puji Tuhan sih. Yeah. Amin. Jadi me time berubah menjadi God's time. Puji Tuhan. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, Andre. Nah ini ngalirnya enak nih kalau gini nih saudara, langsung gitu loh. Ya, Mazmur 23 itu dulu dibacanya kalau dari ayat 1 awal-awal itu masih enak. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku, masih mantep tuh di situ. Terus, nah sampai ayat kelima, dia menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Buat saya dulu ini nggak begitu nggak begitu masuk akal. Gimana makan sih, orang lagi ada musuh di depan. Gimana makannya coba? Lagi ada musuh gitu. Banyak urusan aja, mau makan kadang susah. Jadi dulu saya masih mikir ini makanan fisik yang capcay puyung hai, ayam goreng, kayak gitu-gitu. Pantesan nggak nyambung. Jadi ternyata menikmati hidangan itu adalah makanan rohani, roh yang makan. Menikmati Tuhan, menikmati apa yang Tuhan sediakan, kekayaan Kristus. Nah kalau begini jadi jelas. Jadi itu satu hal yang terbuka, ternyata luar biasa. Alkitab itu nggak ada yang nggak nyambung ternyata. Amen. Semuanya relevan, semuanya ada ada sesuatu yang memang Tuhan mau sampaikan. Kadang sayanya aja yang belum dapat pewahyuannya itu. Tapi hari ini puji Tuhan, Tuhan terangi. Kemudian yang kedua, catatan kaki tentang Mephiboset yang makan di hidangan raja, tapi kakinya masih timpang. Kadang-kadang saya atau yang lain juga tunggu masalahnya beres dulu baru bisa fokus untuk bisa menikmati Tuhan atau berurusan dengan hal-hal rohani. Ya masalahnya kalau ada, ya fokus beresin masalahnya dulu, sering kalinya begitu. Tapi seharusnya hal-hal luaran itu tidak mempengaruhi saya untuk saya tetap bisa menikmati Tuhan apapun keadaannya. Fokusnya adalah menikmati Tuhan. Lalu
sharing tentang apa yang saya alami dalam menyerukan nama Tuhan di sepanjang minggu ini. Ada satu hari saya kena macet 3,5 jam itu di hari apa itu, hari Kamis kayaknya. Itu sorenya saya habis makan buah, terus minum agak banyak itu. Nah, kalau habis makan buah dan minum agak banyak itu kan biasanya gampang pipis kan. Setelah itu saya perjalanannya 3,5 jam. Waktu kondisi macet itu saya nggak begitu ngeh tentang saya habis makan apa gitu. Tapi setelah masuk ke 2,5 jam saya mulai ingat, ini saya udah 2,5 jam ya. Google Map mengatakan ini masih 1 jam lagi gitu. Itu kalau hitungan dia bener. Dan biasanya kalau udah kelamaan gitu kan bisa ini mau pipis gitu. Ini kondisi begini mau pipis di mana? Kanan kiri nggak bergerak gitu. Tapi saya terus menyerukan nama Tuhan. Memang sepanjang macet itu saya sudah otomatis menyerukan nama Tuhan dan puji Tuhan aman sampai tujuan 3,5 jam. Tidak harus menahan kencing yang sangat berbahaya sebetulnya. Tuhan tolong saya, dan kejadian yang tidak biasa, macet, tidak rungsing, itu kayaknya macet 3,5 jam ini terjadi sejak pertama kalinya di tahun ini ya. Mungkin bertahun-tahun udah nggak pernah macet, apalagi pandemi dulu, mana pernah kita macet gitu ya. Tapi puji Tuhan yang mau saya share adalah menyerukan nama Tuhan membebaskan dari hal-hal yang di luar kendali saya. Tuhan menolong dalam hal menahan kencing yang mungkin sangat mungkin terjadi itu. Saya diloloskan, dan saya juga nggak terlalu rungsing karena itu kan pasti saya terlambat ke tujuan ya. Tuhan tetap menjaga hati saya tetap bisa menikmati Tuhan dalam keadaan meskipun kakinya masih timpang, mungkin kira-kiranya seperti itu. Puji Tuhan saya bisa menikmati Tuhan dengan menyerukan nama Tuhan, bisa menikmati Tuhan dengan menikmati setiap perkataan-perkataan Tuhan. Amen. Puji Tuhan untuk itu. Amen. Ya. Itu adalah praktek menikmati hidangan Tuhan di hadapan lawan. Sebetulnya ada lawan di depan dia kan. Macet, ya, menahan pipis. Tapi dia menikmati Tuhan di hadapan lawannya gitu. Oke, ada lagi yang lain? Yang cepat. Ada lagi yang lain? Oke. Mic-nya di mana? Tolong. Naikin, oke. Ya, saya kan duduk di belakangnya Eli ya. Jadi saya kelihatan jepitan Eli itu jepitan rambutnya. Jadi tadi pas Dad bilang Dad ke toilet dia bisa mendapatkan kata-kata untuk Tuhan. Tiba-tiba saya melihat jepitan Eli, saya mendapatkan Tuhan, Engkaulah jepitanku. Hidupku yang berantakan satu persatu Engkau satukan. Amen. Tuhan, hidupku yang berantakan sekarang sudah menjadi baru. Amen. Sekarang hidupku udah gak berantakan lagi. Amen. Sebab aku ada di dalam jepitan-Mu. Amen. Jadi saya lihat juga yang di luar jepitan Eli berantakan. Jadi kalau saya di luar jepitan Tuhan, hidupku akan saya sangat berantakan lagi. Makanya saya mau berada di dalam jepitan Tuhan, supaya hidup saya rapi, tersusun dengan rapi. Amen. Terima kasih Tuhan. Dan juga saya mau menyaksikan tentang menyerukan nama Tuhan. Dulu saya juga, ini apa-apaan sih? Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Lalu saya nggak dapetin apa-apa gitu. Kemudian hari yang kedua, saya coba lagi. Saya orangnya gitu, saudara setia. Jadi saya coba lagi. Oh Tuhan Yesus,
Oh Tuhan Yesus. Pas yang kedua, saya udah langsung masuk dalam hadirat Tuhan, saudara. Amen. Yesus langsung masuk di dalam doa-doa saya. Dulu saya kalau ada masalah-masalah, itu kalau saya belum ngomong sama Tuhan, itu masalah kayak belum afdol. Jadi saya harus ngomong, Tuhan ini begini Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan lepaskan segala ini. Tapi sekarang saya kok nggak dibawa ke situ. Setiap kali saya menyerukan nama Tuhan, saya masih berusaha ternyata dengan pikiran saya. Saya katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Ketika saya udah masuk dalam hadirat Tuhan, lalu saya ngomong, Tuhan ini masalah gini. Tuhan engkau jamah dia, engkau tolong Tuhan gini. Terus saya udah masuk dalam hadirat Tuhan, pas saya ngomong masalah, malah saya kok rasanya hambar lagi. Lalu buru-buru saya masuk lagi, udah saya nyebut aja dah, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba saya seperti melihat bahwa semua itu penyakit-penyakit keluar, turun dari tubuh orang yang sakit. Dan semua masalah-masalah yang ada, saya seperti melihat bayang itu semua keluar. Jadi sekarang ini saya sadar bahwa masalah menyerukan nama Tuhan adalah masalah yang penting. Amen. Dan ketika saya tidak dibawa untuk mendoakan masalah-masalah yang ada, saya akan ikuti hanya untuk menyerukan nama Dia saja. Sebab ketika saya menyerukan, menyatakan segala permasalahan saya, ketika saya tidak rasakan apa-apa, itu berarti roh saya mati. Tetapi kalau roh bawa saya untuk mendoakannya pun, saya akan ikuti. Jadi semuanya ini adalah bicara tentang roh yang akan membawa kita. Kita mau menyerukan nama Tuhan dengan kemudian kita mendoakan, oke. Tapi kalau Tuhan tidak mengajak kita untuk tidak mengutarakan apa yang menjadi masalah kita, itu enggak masalah lagi. Sebab di dalam menyerukan nama Tuhan, itu saya percaya Tuhan yang akan bereskan semuanya. Itu saja yang saya dapatkan, terima kasih. Ya. Ketika berhadapan dengan Tuhan, saya sarankan saudara nggak usah banyak ngomongin macam-macam. Nikmati Tuhan aja. Ya. Karena terkadang kita ngomong tentang masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Sebetulnya itu cuma untuk memuaskan hasrat kita gitu loh. Kalau udah ngomong rasanya plong gitu. Cuma ini ngomongnya sama Tuhan. Tapi sebetulnya ketika kita ada di dalam Tuhan, ya saudara-saudara, kita menyerukan nama Tuhan, kita ada di dalam roh, kita mengikuti aliran roh kemana Dia membawa kita, sehingga kita sebetulnya nggak perlu terlalu banyak ngomong membahas tentang masalah-masalah, nanti masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Ya saudara, jadi begitu cara bekerjanya roh, cara bekerjanya Tuhan. Kita nggak perlu ngomong semuanya karena semuanya Tuhan sudah tahu sebetulnya. Ya, kitanya yang belum tahu Tuhan gitu. Jadi sebetulnya Tuhan bisa melakukan apa saja, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Karena kita sudah beroleh anugerah dari Dia dan Tuhan menyertai kita. Itu ayat-ayat yang saya baca sepanjang pagi tadi. Saya beroleh anugerah di hadapan Tuhan, Tuhan menyertai saya. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua yang Dia katakan akan dilaksanakannya. Itu ayat-ayat yang tadi pagi saya nikmati. Oke, siapa lagi? Silakan. Lagi. Haleluya. Saudara perhatikan ketika kita saling sharing kayak gini, ini seperti kita memeragakan kekayaan Kristus. Kalau saudara perhatikan, ini kaya banget ya kekayaan Kristus semuanya ini yang masing-masing kita nikmati, tergarap, sehingga mungkin ada yang nikmati lebih sedikit, ada yang nikmati lebih banyak saudara-saudara, tapi semuanya menikmati ketika dikumpulkan jadi luar biasa. Ya, ini adalah etalase kekayaan Kristus yang kita pertontonkan. Musuh kalau melihat orang Kristen, jemaat Tuhan seperti ini secara korporat, penuh dengan kekayaan Kristus, nggak berani dia, saudara-saudara. Kita penuh dengan kekayaan Kristus. Makanya
Jangan dianggap remeh persekutuan ini. Ketika saudara memperagakan kekayaan Kristus, kita sedang mempertontonkan kekayaan Kristus yang tak terduga itu, sehingga dunia akan tahu bahwa Kristus kita itu luar biasa. Amin. Silakan, bagus. Ya, saya mau men-sharingkan sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Di depan saya Budi, nggak pakai jepit ya. Ya, tiba-tiba saya diingatkan, oh Tuhan Yesus, Engkaulah budi baikku. Aku tidak dapat melakukan budi baik dengan kekuatanku, tapi Engkaulah budi baikku. Engkaulah yang melakukan segala sesuatu yang baik melalui hidupku. Aku tidak mampu Tuhan untuk melakukan kebaikan sendiri. Amin. Terima kasih Budi. Saya belajar, jadi saya belajar dalam hal ini. Saya tidak saya diingatkan lagi untuk saya selalu mengingat Tuhan. Seperti yang kemarin waktu disampaikan tentang Yerusalem baru, tentang mempelai Kristus. Jadi ini seperti sebuah kisah cinta gitu ya. Saya selalu mengingat Tuhan sepanjang waktu. Ya, saya ingat dulu saya menyebut nama Yesus itu di saat saya terdesak. Ya, baru menyebut nama Yesus. Ya, ini bukan sebuah kisah cinta, tapi Tuhan itu hanya sebagai cadangan, sebagai ban serep gitu. Ya, saya sih pernah benar-benar waktu dibawa untuk menyerukan nama Yesus itu seperti klik dengan apa yang dulu pernah saya alami ya. Ini yang dia tadi sebut ya. Saya pernah ngalamin, saya dikejar oleh seperti begal gitu, mau ngambil motor saya waktu di Surabaya. Dikejar sampai dia bawa parang apa gitu ya. Tiba-tiba saya menyuruhkan nama Yesus. Oh Tuhan Yesus tolong. Saya belok, orangnya nggak tahu saya belok. Tiba-tiba dibutakan aja, dia terus aja dan tidak mengejar saya. Waktu saya ingat kejadian masa lalu, saya jadi ingat, oh Tuhan Yesus, saya bersyukur sekarang Tuhan, kalau Tuhan membawa saya untuk membawa ke level seperti ini dan saya tidak menjadikan Tuhan sebagai cadangan saya. Tuhan itu yang terutama dan utama dan Tuhan itu segalanya bagi saya. Engkau bukan sebagai ban serep lagi Tuhan. Engkaulah cintaku, Engkaulah kekasihku yang selalu aku ingat setiap hari, setiap waktu. Bahkan ya apapun yang saya lihat, saya harus melihat Kristus di setiap apa yang saya lihat. Amin. Nah, itu saja. Terima kasih. Iya. Itu namanya roman ilahi ya. Oke, ada lagi? Saya masih kasih kesempatan. Oh haleluya, akhirnya Aan bicara. Pasti luar biasa ini. Kita jarang mendengar dia bicara dan hari ini dia bicara. Ini dorongannya sudah sangat tak tertahankan ini. Karena selama masih bisa ditahan, dia akan menahannya. Silakan Aan, curahkan semuanya. Jangan ada yang ditahan. Amin. Panjang tadi khotbah, ada hal yang semua orang tadi sudah bersharing tentang menyerukan nama Tuhan, dan tadi ada ayat yang begitu membuat roh saya melonjak, yaitu tentang di Roma tadi, Roma 10 ayat yang tadi 11-12 ya, 12-13 ya, bahwa Tuhan itu memang bagi semua orang, tapi Dia kaya bagi orang yang berseru kepada namanya. Itu benar-benar membuat roh saya benar-benar berkobar gitu, bahwa hanya dengan menyerukan nama Tuhan kita benar-benar bisa tahu bahwa Tuhan kita itu begitu kaya gitu. Amen. Ada perbedaan yang Tuhan buat gitu, bahwa Tuhan memang bagi semua orang gitu, tapi bagi orang yang berseru namanya, menyerukan namanya, dia benar-benar ingin menunjukkan kekayaannya. Mungkin kekayaannya bukan materi atau apa gitu ya, tapi kekayaan itu kan bisa keselamatan, kesembuhan dan sebagainya, dihindarkan dari segala macam mara bahaya seperti yang tadi kita telah dengar. Itu adalah kekayaan yang luar biasa bagi kita semuanya, yang sering kita nggak menyadari hal itu. Dan saya bersyukur hari ini dibukakan pewahyuan ini, bahwa ternyata menyerukan nama Tuhan itu bukan hal yang sepele, benar-benar itu hal yang luar biasa. Ketika kita terus menyerukan nama Tuhan, kita akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kaya, Tuhan yang luar biasa. Menyerukan nama Tuhan bukan hanya kita akan diselamatkan, tapi kita akan melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar-benar kaya, kaya dalam segala hal. Itu yang saya dapatkan pada hari ini. Terima kasih. Oke, satu orang lagi.
Ya, Nurtina. Saya bersyukur hari ini bisa ada di sini. Jujur aja tadi pagi itu kayaknya berat banget karena juga minum obat batuk, terus dari kemarin tuh gak enak banget badannya gitu. Tapi entah kenapa pagi-pagi sekali saya kebangun terus cuma bisa sebutin tuh nama Tuhan Yesus, terus saya berpindah ke ruang tamu tuh yang entah kenapa kayak dorongannya tuh suruh berdoa gitu ya. Terus saya ikutin aja sampai akhirnya saya tuh selesai, dan udah itu lihat masih 6:30 gitu, terus ketiduran sebentar, bangun udah jam 8. Terus suami saya bilang, udah saya aja yang ke gereja naik motor, tapi hati saya tuh begitu tenang gitu loh, bilang enggak, saya ikut, saya bilang saya mau ikut, saya bilang. Tapi suami saya yakin, katanya iya saya mau ikut, gak usah naik motor, saya ikut, saya bilang. Dan saya bersyukur hari ini ternyata Tuhan menjelaskan hal ini gitu loh. Kamu gak perlu fokus kepada sakit kamu, karena kamu udah datang di sini justru menguatkan saya, menikmati Tuhan dan melihat bahwa yang Mephiboset dengan segala keadaannya tidak fokus kepada hal itu, tapi fokus kepada Tuhannya gitu loh. Jadi saya bersyukur banget ayat ini jadi meneguhkan saya bahwa dalam segala hal ya udah kamu jangan lihat lagi, kamu sudah punya saya, jadi ya udah fokusnya kepada saya aja. Dan saya bersyukur juga pengajaran tentang berseru nama Tuhan dalam segala hal. Jujur aja menghadapi banyak hal dalam pekerjaan, dalam beberapa hari ini juga cek sakit penyakit gitu, tapi itu nggak membuat saya galau gitu, enggak. Saya begitu tenang, sampai kemarin juga cek hasil labnya saya tuh dijelaskan gitu, harusnya saya panik gitu loh, tapi saya enggak. Saya bilang Tuhan yang menjadi pelindung saya. Jadi ketika dengar itu saya begitu damai sejahtera. Saya bilang ya udah, saya tahu apa yang saya kerjakan selanjutnya. Saya tinggal minta sama Tuhan, karena Dia penyembuh saya, Dia segalanya buat saya. Jadi sampai saat ini ya damai sejahtera Tuhan itu bukan saya usahakan, tapi karena berseru saja nama Tuhan. Amin. Apalagi diteguhkan dengan hari Jumat kemarin, dalam segala hal loh, dalam segala hal berkontak sama Tuhan. Jadi seperti ya satu hal yang Tuhan buka itu tembok yang menghalangi saya untuk berkontak sama Tuhan itu udah roboh. Jadi bersyukur banget, saya bersyukur banget Tuhan bawa ya saya dan semua jemaat di sini nih sampai di tahap ini. Ini bukan hal yang sulit ya, mudah banget. Tergantung kitanya mau membuka diri enggak, mau ngerjain enggak. Tuhan bilang seperti perjanjiannya terhadap Israel, engkau tidak mengusahakan apapun, engkau tiba di tanah Kanaan dan semua itu karena perbuatanku. Nah, saya pikir kita akan masuk di masa benar-benar enggak mengandalkan kekuatan manusia. Amin. Benar-benar mengandalkan Tuhan dan tidak ada yang kita banggakan. Amin. Selain Kristus saja. Amin. Dan saya bersyukur, ya terima kasih Tuhan, saya sudah dibawa ke tempat ini dan saya bersyukur mendengar semua kebenaran ini dan saya nggak perlu mengusahakan apapun. Amin. Terima kasih Dad sudah membayar harga untuk ini, kami bisa masuk sampai sejauh ini juga karena pimpinan Dad. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, ini benar-benar terakhir karena sekarang sudah ada bahan doa. Sakitnya apa sih, Tina? Jadi kita harus menunggu Nurtina ngomong supaya kita ada bahan doa untuk didoakan. Apa sih? Oh, cuma itu? Oke. Udah cuma itu? Oke. Yuk kita doa untuk Nurtina supaya Tuhan sembuhkan dia dari sakitnya. Sekarang sakit batuk sama
tulang pinggangnya ya. Tulang pinggangnya, saraf. Saraf pinggangnya sebelah kanan atau kiri? Kiri. Saraf pinggang sebelah kirinya ada yang tegang gitu ya. Ya, ada yang mau berdoa buat Nurtina? Siapa yang mau mewakili berdoa untuk Nurtina? Siapa tahu ada soulmate-nya gitu. Oh, Michael, oke. Mama atau Michael? Iya. Iya, Mama aja deh ya, tadi kan kamu udah ngomong ya. Ya udah, Mama aja yang doa ya. Oke. Mam doa untuk Nurtina, sekaligus untuk semua pewahyuan yang kita terima, kekayaan Kristus yang sudah kita nikmati ini, supaya termeterai dalam hidup kita, sekaligus menutup ibadah kita. Yuk kita berdiri sama-sama. Silakan Mam langsung. Haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Engkau Tuhan. luar biasa, Engkau ajaib ya Tuhan. Kami memuliakan namamu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami tinggikan Engkau Allah kami ya Tuhan, yang dahsyat, yang ajaib ya Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami membawa saudara kami ya Tuhan, Nurtina ke dalam ya, tangan-Mu. Tuhan Kami Yesus. percaya firman-Mu berkata oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah Ya, disembuhkan. Tuhan. Dan pada saat ini kami perkatakan kepada bagian tubuh yang sakit juga di dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Engkau sudah Yesus. sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Urat Saraf pinggang yang saraf pinggang. pinggang sebelah kiri itu sudah sembuh sekarang. Amen. Apapun juga yang menjadi Amen. masalahnya menjadi normal di dalam nama Tuhan Amen. Yesus. Dan juga semua seluruh bagian tubuhnya, peredaran Amen. darahnya, Haleluya. semuanya menjadi lancar. Amen. Apapun juga ya Tuhan yang menjadi kelemahannya, Tuhan Amen. Yesus sudah menanggung semuanya di kayu salib, dan kami terima perkatakan kasih, Tuhan. kesembuhan di dalam nama Amen. Tuhan Yesus. Terima Sakit kasih ya batuknya Tuhan. juga Pada saat ini bukan, kami Tuhan. bersyukur juga untuk segala sesuatu yang sudah Haleluya. kami Terima terima ya kasih, Tuhan. Tuhan. Pada siang hari ini, Oh, biarlah haleluya, segala Tuhan sesuatu Yesus. ya Tuhan yang kami dapatkan itu termeterai di dalam hati kami Amen. Tuhan. Engkau sendiri yang mengajarkan kepada kami Tuhan, untuk kehidupan kami Tuhan, di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Roh Amen. hikmat, wahyuan, pengertian, pengenalan akan Tuhan terus bertumbuh di dalam kehidupan Amen. kami, sehingga segala sesuatu yang kami terima itu tidak akan menjadi teori atau pengetahuan ya Tuhan, tapi menjadi kehidupan di dalam Amen. kehidupan kami Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan selalu relevan dengan kehidupan kami Amen, sehari-hari. Tuhan. Dan kami terus menikmati Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Amen, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam hati kami, dan kami hidup, dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang Ya, luar biasa Tuhan dan Yesus. ajaib. Terima kasih Tuhan. Amin, Kau berkati Yesus. semua yang hadir pada Ya, saat ini Tuhan. Tuhan. Amin. Kehidupan Allah terus mengalir dalam kehidupan Amin. kami. Tidak akan pernah berhenti ya Tuhan sampai Amin. kekekalan. Sebab ada firman yang hidup ya Tuhan, yang terus Amin. kami nikmati setiap hari. Ada Kristus yang Amin. hidup, yang memerintah di dalam kehidupan kami. Amin. Tidak ada satupun juga ya Tuhan yang bisa menggoncangkan kami, Ya, apapun juga Tuhan. Tuhan. Sebab Tuhan yang ada bersama kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Segala kasih, kelemahan Tuhan. kami Tuhan, kami tidak fokus ke situ Tuhan. Kami akan fokus kepada Kristus Amin. yang ada di dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Di dalam Terima nama Tuhan kasih, Yesus Tuhan. kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Selamat siang semuanya. God bless you.